Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Sylvia Nur Adijah, kemudian ada Tasya Fajriani Supendi, ada Viviolia Hartati, ada Dini Nurairi, dan juga Siti Nurhalimah. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai praktikum fisika bermodal bahan-bahan lokal, dan juga di sini ada lembar kerja peserta didik berbasis problem-based learning mengenai elastisitas konsep modulus bulk. Nah, pada lembar pertama kami mencantumkan covernya. Selanjutnya, di sini kami mencantumkan mengenai kata pengantar, kemudian ada daftar isi, selanjutnya ada identitas mata pelajaran, ada petunjuk umum yang terdiri dari petunjuk penggunaan lembar kerja peserta didik. Selanjutnya kami juga mencantumkan mengenai kompetensi yang harus dicapai, yakni ada KI 3 dan juga KI 4, selanjutnya ada kompetensi dasar, KD 3.2, yaitu menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. 4.2 melakukan percobaan tentang sifat elastisitas suatu bahan, berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Dan juga ada tujuan, yakni menemukan konsep modulus bulk serta menganalisis faktor-faktor gaya tekan pada fluida. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Saya haturkan. Baik, di sini ada informasi pendukung mengenai modulus bulk. Nah, modulus bulk mengukur ketahanan fluida terhadap tekanan. Makin kuat fluida mempertahankan volume awal ketika mendapatkan tekanan, maka modulus bulk fluida akan semakin besar. Nah, untuk menentukan persamaan modulus bulk, maka kita lakukan percobaan berikut ini. Perhatikan gambar 1. Fluida yang memiliki volume V diberi tambahan tekanan delta P. Nah, akibatnya fluida mengalami perubahan volume delta V. Nah, makin besar tambahan tekanan yang diberikan, maka makin besar pula perubahan volume yang terjadi. Nah, kita dapat menduga bahwa perubahan volume berbanding lurus dengan perubahan tekanan yang diberikan, atau delta V sama dengan delta P. Nah, modulus bulk juga diartikan sebagai perbandingan antara tegangan dan tegangan perubahan volume. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang pertama mengenai orientasi masalah. Pernahkah kalian melihat seorang perawat menarik suntikan? Ketika suntikan ditarik dan ujungnya kita tutup, spontan suntikan tersebut akan kedap udara. Apa yang akan terjadi pada tabung suntikan apabila suntikan tersebut ditarik? Jawabannya, ketika suntikan ditarik, pertama, suntikan tersebut akan kedap udara. Hal tersebut terjadi karena suatu cairan masuk ke dalam suntikan tersebut. Kemudian yang kedua, dalam tabung suntikan tersebut, volume cairannya akan bertambah seiring ditarik suntikan tersebut. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pengorganisasian dan penyelidikan. Saatnya melakukan percobaan dan penyelidikan. Siapkan alat dan bahan seperti pada tabel 1 di bawah ini untuk melakukan langkah kerja berikutnya. Selanjutnya akan dijelaskan di dalam video. Baik, di sini ditampilkan sebuah video untuk prosedur percobaan. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan, di mana ada suntikan sejumlah 2 buah, lalu ada selang dan air secukupnya. Lalu yang kedua, mengisi fluida atau air pada salah satu suntikan. Lalu yang ketiga, merangkai alat seperti pada video yang ditunjukkan di layar. Lalu kemudian yang keempat, menarik suntikan yang tidak ada berisi fluida. Lalu yang kelima, mengamati perubahan yang terjadi pada kedua suntikan tersebut. Dan yang terakhir, catatlah pengamatan pada kolom yang tersedia. Selanjutnya, menyajikan data. Setelah melakukan percobaan, berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, ketika katup suntikan yang tidak berisi air ditarik, maka volume air dalam tabung suntikan akan bertambah. Karena air yang berada pada suntikan lainnya berpindah mengalir ke suntikan yang awalnya tidak berisi air, seiring dengan ditariknya katup suntikan tersebut, dan tidak ada udara yang keluar ataupun masuk. Kemudian selanjutnya ada menganalisis. Yang pertama yaitu, apa yang terjadi pada tekanan di dalam dan di luar tabung. Jawabannya yaitu, suntikan berisi cairan yang memiliki volume V ketika diberikan tekanan akan menyebabkan cairan mengalami perubahan volume. Semakin besar tambahan tekanan yang diberikan, maka makin besar juga perubahan volume yang terjadi. Sehingga dapat dikatakan perubahan volume berbanding lurus dengan perubahan tekanan yang diberikan. Jika volume makin awal semakin besar, maka perubahan volume juga akan semakin besar. Dapat dianalogikan dengan menekan busa yang berukuran besar dan ukuran kecil, akan teramati bahwa dengan tekanan yang sama, maka busa yang besar akan mengalami perubahan volume yang besar. Jadi dapat disimpulkan bahwa perubahan volume itu sebanding dengan volume awal. Saat katup suntikan tidak ditarik ataupun didorong, tekanan di dalam sama dengan tekanan di luar tabung.
Ketika katup suntikan ditarik, tekanan di dalam tabung menjadi lebih kecil yang menyebabkan cairan dari suntikan lainnya masuk ke tabung suntikan yang awalnya tidak berisi air, sehingga volumenya akan menjadi lebih besar. Begitupun sebaliknya, ketika katup suntikan ditekan, maka cairan di dalam tabung yang berisi cairan tersebut akan keluar atau berpindah ke suntikan lainnya. Hal itu disebabkan karena tekanan dalam tabung lebih besar daripada tekanan di luar tabung, sehingga volume cairan dalam tabung tersebut juga akan menjadi lebih kecil. Modulus Book ini didefinisikan sebagai perbandingan tegangan dan regangan volume yang dihasilkan. Maka ketika suntikan diberi tegangan atau tekanan yang lebih besar akan menyebabkan volume suatu benda berkurang. Next. Kemudian yang kedua yaitu faktor apa saja mempengaruhi gaya tekan pada fluida. Jawabannya yaitu, berdasarkan hasil pengamatan sebelumnya, faktor yang dapat mempengaruhi gaya tekan pada cairan tersebut yaitu volume suatu benda atau V dan tegangan atau tekanan yang diberikan pada suatu benda. Nah, baik, saatnya menyimpulkan. Setelah melakukan beberapa kegiatan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada saat katup suntikan tidak ditarik ataupun didorong, tekanan di dalam dan di luar tabung itu sama. Nah, ketika suntikan yang berisi fluida diberikan tekanan, ia akan mengalami perubahan volume. Maka semakin besar tekanan, maka semakin besar juga perubahan volume yang terjadi, di mana dapat dikatakan bahwa perubahan volume berbanding lurus dengan perubahan tekanan yang diberikan. Nah, pada saat katup suntikan ditarik, tekanan di dalam tabung akan menjadi lebih kecil, yang menyebabkan cairan masuk ke suntikan yang lainnya, sehingga volumenya menjadi lebih besar, dan begitupun sebaliknya. Kemudian, faktor yang mempengaruhi gaya tekan fluida yaitu volume suatu benda, V, dan tegangan atau tekanan yang diberikan pada suatu benda. Maka ketika suntikan diberikan tegangan atau tekanan yang lebih besar, akan menyebabkan volume suatu benda berkurang. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan materi. Seperti itu juga kami mencantumkan mengenai tabel frekuensi pembelajaran yang nantinya akan diisi oleh para peserta didik. Dan sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan karena kesempurnaan merupakan judul lagu milik Wikipedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.